2024. Nah, yang sebelumnya, event kelas sebelumnya tentang yang cara menarik atau cara mengukur Fibonacci sudah paham semua ya. Jadi yang untuk hari ini, ya untuk tim sales yang baru masih ada yang belum paham tentang advance class yang sudah dilihat sebelum-sebelumnya. Tim Diego sudah lihat semua yang advance class di channel YouTube. Sudah paham semua ya, ada yang candlestick dan lain-lain itu ya. Nah, jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan advance class tentang mungkin tentang risk management ya, atau risk reward ratio yang mungkin kalian tadi presentasi ketemu klien selalu bilang meminimalisirkan resiko, memaksimalkan profit. Nanti kalau ditanya seperti apa mekanismenya, kalian bisa menjelaskan ya. Yang tadi di presentasi bilang mengelola resiko, meminimalkan resiko, pakai stop loss, memaksimalkan profit. Nanti kalau ditanya mekanismenya seperti apa, nanti kalian bisa jelaskan. Nah, ini namanya mengelola risiko, itu ada namanya risk reward ratio ya. Nah, kalau nggak salah di advance class sebelumnya saya pernah buat juga, tapi saya jelaskan ulang lagi hari ini. Jadi kalau risk sudah tahu ya, pasti artinya adalah risiko ya. Reward itu pencapaian, ratio itu adalah perbandingan. Jadi di dalam money management itu ada yang namanya perbandingan resiko dan pencapaian ya. Nah, di mana yang tadi kalian bilang resikonya harus diminimalkan, pencapaiannya harus dimaksimalkan, itu seperti apa? Nah, pertama yang perlu kita cari tahu pertama kali adalah risknya dulu ya. Jadi risknya yang dipakai itu yang seperti apa. Nah, jadi untuk di resiko ini saya mengkategorikannya ada yang low. Jadi mungkin kalian ketemu klien kan nggak semuanya sama. Ada yang mungkin ingin resikonya cuman yang rendah, ada yang mungkin di level medium, ada yang mungkin inginnya yang di level tinggi ya. Jadi ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Nah, ini cara menentukannya seperti apa. Untuk yang low itu adalah saya biasa menggunakan adalah 1% dari modal ya. Jadi pertama kali yang harus dicari tahu adalah modalnya dulu berapa. Untuk yang medium itu 2% dari modal. Untuk yang tinggi itu 3% dari modal. Ini 1, 2, 3% ini dari modal itu per satu kali transaksi ya. Jadi saya tambahin lagi di sini per satu kali transaksi. Entah itu buy atau entah itu sell, dipilih dulu risknya yang mau dipakai yang mana, yang low, yang medium, atau yang high. Nah, ini dari modal ya. Jadi contoh misalkan kita bilang nasabah ingin bertransaksi itu modalnya misalkan 100 juta ya. Berarti kalau di uh, dalam bentuk dolar, jadi dengan kurs yang fix ya, berarti 10.000 dolar ini akunnya ya. Misalkan balance-nya dia deposit 10.000 US dollar. Nah, yang kalian tanyakan pertama kali atau kalian jelaskan pertama kali yang tentang mengelola risiko adalah biasanya Bapak idealnya atau nyamannya itu memakai risiko yang di level mana Pak? Yang medium kah atau yang low atau yang high? Contoh misalkan dia bilang, oh saya pakai yang low aja risikonya. Nah, berarti kita pakai resiko risk yang pertama, yang low adalah 1% dari modal. Berarti kalau ini adalah memakai yang low 1% dari modal, berarti risknya berapa? Risknya berapa? Kalau dalam bentuk angka sudah ya, 1% dari modal, dari 1% dari 10.000, 100 ya, berarti dia satu kali transaksi. Nasabahnya meresikokan hanya 100 dolar dari equity atau balance dia 10.000. Nah, cara mengukurnya seperti apa itu nanti berhubungan dengan lot yang dipakai untuk transaksi. Jadi pertama kita sudah tahu dulu nih risknya 100 dolar untuk risknya. Nah, lalu kita mencari yang namanya pencapaiannya. Pencapaiannya yang ingin dicapai itu berapa dari
resiko yang digunakan. Contoh 100. Nah, di sini ada rasio ini perbandingan ya. Berarti rewardnya yang kita cari. Kalau risknya 100, berarti rewardnya saya sarankan untuk semua transaksi itu kita memakai rewardnya itu adalah kali 3 ya. Atau mungkin biar lebih jelas ini aja ya. Kalau gini kalian 1/3. Berarti kalau risknya 100, rewardnya 300 ya. Nah, di sini paham ya. Jadi sudah tahu nih risknya berapa, rewardnya juga berapa. 1/3. Berarti kalau risknya adalah $100, rewardnya berarti $300. Nah, tinggal bagaimana cara kita menerapkan fungsi dari risk reward ratio ini supaya berjalan di akunnya nasabah ya. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, begitupun yang medium ya, berarti medium tinggal dikali 2 aja ya. Kalau yang ini yang low, sebentar, ini yang low ya. Ini yang low risk. Nah, jadi untuk yang medium tinggal dikali 2 aja. Untuk yang high berarti tinggal dikali 3 ya. Nah, kita ambil contoh berarti misalkan nih, kalau nasabah misalkan dia nggak tahu metode entry atau mungkin yang ketemu yang sudah tahu metode entry, kita coba implementasikan dulu mungkin yang belum tahu metode entry. Jadi misalkan dia, ya anggaplah dia metode entry-nya dia pakai hitung kancing atau pakai feeling ya. Misalkan dia buy di, kita ambil contoh misalkan dia buy di sini. Ini saya kasih misalkan 2360 ya. Ini ya, misalkan dia tiba-tiba buy di sini atau dia pakai nggak tahu metode apa, dia buy di sini 2360 dan untuk misalkan si nasabahnya nggak tahu nih dia mau pasang stop lossnya di mana. Nah, untuk misalkan di pergol ini ya, misalkan di pergol itu kalian bisa kasih tahu jarak stop lossnya yang ideal untuk di gold itu mungkin kurang lebih adalah 100 pips atau 10 poin lah ya kita bilang ya. Nah, jadi misalkan harga buy-nya di 2360 dan kalian menyarankan nasabah pakai stop loss itu 10 poin di bawah atau di atas harga entry tergantung entry-nya. Berarti di sini harga stop loss-nya adalah di 23 berapa? 50 ya. Nih. Nah, untuk jarak stop loss yang 10 poin atau 100 pips ini, itu kita cuma bisa meresikukannya adalah $100. Ya, karena per transaksi yang tadi per satu kali transaksi kita cuma boleh meresikukan $100. Berarti dengan jarak 100 pips atau 10 poin ini, kita boleh entry lotnya itu adalah cuma 0,1 lot ya. Karena kalau kalian entry-nya 1 lot, buy di 60, stop loss-nya di 50, itu minusnya adalah $1.000. Bener ya, dari hitung-hitungan yang sudah pernah saya ajarkan ya. Nah, supaya mendapatkan minusnya resikonya cuma 100, jadi lotnya cuma boleh adalah 0,1 lot. Jadi kalian bilang ke nasabahnya, misalkan apa entry-nya jarak stop loss-nya 10 poin, berarti entry-nya cuma boleh 0,1 lot Pak. Karena Bapak kan tadi inginnya adalah low risk yang cuma 1% dari modal. Karena di dalam industri ini kita bukan cuma berharap 1-2 kali transaksi langsung mendapatkan hasil ya. Kalau 1-2 kali transaksi dia kena stop loss semua, berarti akunnya yang 10.000 bisa habis toh. Nah, dengan risk yang disesuaikan dan maksimal adalah 3% dari modal yang high risk, itu udah termasuk yang high risk, jadi Bapak bisa bertransaksi itu lebih panjang lagi. Nah, sekarang ini tentang lotnya hanya boleh 0,1 kalau kita bilang jarak stop lossnya idealnya adalah 10 poin atau 100 pips ya. Ini stop lossnya di sini. Stop lossnya di sini. Nah, ini adalah resikonya. Jadi kalau sudah tahu jarak stop lossnya adalah 10 poin, berarti lotnya cuma boleh 0,1 ya.
Nah, sekarang kita cari yang baru yang rewardnya ya, atau pencapaiannya itu 1/3. Berarti kalau, nah 1/3-nya ini ngitungnya dari mana? 1/3 ini ngitungnya dari jarak pips yang entry ke stop loss ya. Jadi contoh yang ini jaraknya adalah 10 poin atau 100 pips. Berarti pencapaiannya harus 30 poin atau 300 pips. Ini nggak bisa dinego ya, supaya dapat rewardnya 300 toh. Nah, kalau kalau 30 poin dari harga entry 60, berarti di sini 23.90 ya. Nah, ini no nego ya. TP-nya harus di atas ini ya, 23.90 supaya rewardnya 300 kan. Kalau belum sampai 23.90 di close, akan dapat nggak 300? Nggak dapat kan? Nah, itulah yang susah terjadi di kebanyakan nasabah. Itu ketika birunya baru sedikit sudah di close transaksinya, sehingga rewardnya tidak tercapai. Dan yang namanya meminimal resiko, memaksimalkan profit, memaksimalkan keuntungan nggak akan pernah tercapai karena dia baru birunya sedikit sudah di close toh. Nah, jadi kalian bisa mengajarkan nasabah, kalau Bapak ingin menerapkan yang saya bilang, meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan, seperti inilah yang harus dilakukan, Pak. Nah, setelah itu misalkan nasabah nggak menerapkan yang kalian udah ajarin, ya itu juga di luar kontrol kita toh. Tetapi setidaknya kita sudah kasih tahu mekanisme dan caranya supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari resiko yang kita gunakan ya. Nah, terus caranya satu lagi ini untuk TP-nya ya. Berarti ini TP-nya sudah pasti di 23.90 no nego. Nah, tetapi ada satu cara lagi untuk memanaging trade-nya supaya bisa tercapai yang 23.90 ini. Ada satu tips lagi, itu seperti ini. Misalkan tadi seperti ini ya, buy di 23.60, 0,1 lot, stop lossnya di sini. Udah pasang, didiamin aja, TP-nya dipasang 23.90, didiamkan saja. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan lagi? Semisalkan harga dari 23.60 naik ke 23.70, misal ya. Di sini harga naik ke 23.70. Saya kasih garis warna biru ya. 23.70. Berarti kalau dari pergerakan harga sudah profit belum? Sudah profit ya. Profitnya ini 10 poin juga dari jarak entry. Berarti ini sudah mencapai, kalau dari perbandingannya 1/1 ya. Nah, ketika harga sudah menyentuh 1/1 di 23.70, harga stop lossnya yang awalnya dipasang di 23.50 itu sudah bisa diganti ke harga entry-nya yang di sini, yang di 23.60 ini. Entry-nya tadi 23.60 kan? Nah, harga stop loss-nya diganti, kan bisa dimodify di MT4-nya. Harga stop loss-nya diganti ke 23.60. Jadi kalau harga stop loss-nya sudah diganti ke harga entry di 23.60, apakah kita bisa terkena stop loss lagi? Apakah kita bisa rugi masih? Enggak toh? Karena kalau harga balik lagi dari 23.70 ke 23.60, transaksinya juga akan tutup sendiri kan? Dan transaksinya hasilnya akan BEP, atau orang bilangnya break even point. Berarti transaksinya close, nggak untung nggak rugi kan, paling terkena biaya komisi aja ya. Nah, itu salah satu managing trade-nya. Nah, lalu kalau misalkan harga dari 23.70 dia nggak turun lagi ke 23.60, bisa aja kan, misalkan harga naik lagi ke 23.80. Tadi udah 70, sekarang naik lagi nih ke 80. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau yang tadi saya bilang di awal, biasanya jangankan sampai 23.80. 23.70 aja mungkin udah di close oleh nasabahnya kan. Nah, ketika harga sampai di 23.80, harga stop loss-nya tadi yang di 23.60 ini kalian naikkan lagi, karena sekarang kan dari harga entry awal, sekarang harga sudah bergerak ke 80. Itu kalau dari perbandingan sudah 1/2 ya.
Nah, harga yang tadinya di harga entry BEP bisa kalian naikkan ke 23.70 karena harga sudah di 23.80. Jadi semisalkan harga dari 23.80 sudah naik, terus dia turun lagi kena 70, apa yang terjadi? Transaksinya juga close toh, tetapi kita close-nya profit. Tetapi profitnya di 1:1 karena close-nya di 23.70. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Nah, tetapi kan ada satu peluang lagi toh. Peluang yang satu lagi adalah harga nggak ke 70 dari 80 terus, tapi terus naik ke 90. Apa yang terjadi? Transaksinya close juga toh. Dan apa yang terjadi? Profitnya berapa? 300 sesuai dengan risk reward ratio yang sudah kita gambarkan di awal. Nah, jadi seperti inilah mekanisme yang kalian tadi bilang, meminimalkan resiko, memaksimalkan profit supaya nasabah bisa bertransaksi seperti ini. Jadi ketika kalian ditanya, emang seperti apa, Pak? Meminimalkan resikonya kayak gimana? Oh, pasang stop loss, Pak. Ya, kalau pasang stop loss mungkin semua orang tahu. Tetapi mungkin mekanisme money management yang seperti ini nggak semua orang tahu. Kalau Wisman mungkin sudah di luar kepala ya, jadi sudah sering dengar yang kayak ginian. Nah, jadi seperti inilah cara untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan profit. Kalau nasabah nggak bisa tahan biru, disarankan memakai yang namanya managing trade yang tadi saya barusan bilang, dengan 1:1 harga SL naik ke harga entry, sudah jalan profit 1:2, ditahan aja Pak, harga SL-nya dimajukan aja ke 23.70, sehingga kalau dia balik lagi minimal kita dapat profitnya 1:1, nggak akan pernah kena stop loss lagi, resikonya sudah akan nol. Tapi kalau gimana kalau harga terus naik ke 90, kita akan dapat sesuai dengan reward yang kita udah buat di awal itu 300. Kalau nggak seperti ini menerapkannya, ya percuma kita bilang risk reward ratio 1:3, 1:4, 1:5, tetapi baru profit biru sedikit sudah di close ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi ini seperti inilah managing trade atau risk management, atau yang kalian tadi bilang mengelola risiko. Risikonya bisa kita kelola, Pak. Kita minimumkan, kita maksimalkan profit, seperti apa mekanismenya? Seperti inilah ya. Jadi udah ngerti semua ya tentang risk management. Sekian Advance Class hari ini. Terima kasih.